Ya, terima kasih kepada semua teman-teman aktivis. Ada Ketua PA 12, iya Surabaya ya. Iya, saya ingin melempar sebuah pemantik buat pemateri yang pertama. Ada Bung Ahmad Fatoni. Iya, sedikit tadi menyinggung tentang perubahan. Ada empat nggak salah tadi yang disebutkan. Yang pertama pikiran, yang kedua pergerakan, dan yang ketiga adalah kemaslahatan, yang keempat adalah peradaban. Nah, di samping poin-poin yang empat tadi, ya, problemnya sudah banyak. Ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pancasila, atau ada yang bertentangan dengan NKRI, atau ada yang perjuangkan NKRI tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu kira-kira pandangannya seperti apa, perspektifnya. Tapi sebelumnya mungkin dari Bung Wahid dulu untuk menjawab tadi yang sudah disampaikan yang bertanya tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Eh, Pertanyaannya tadi memang saya di akhir saya bikin pertanyaan dan bahan diskusi agar kita bisa melihat bagaimana pandangan masyarakat agar santri itu bergerak. Ada satu kalimat yang sangat membekas di pikiran saya. Sebuah kitab, ya, Hidayahul Islam, kalimat pertama, paragraf pertama. Ya. Pergerakan, perubahan sikap itu ditentukan oleh pemahamannya. Saya begitu. Artinya apa? Untuk menggerakkan santri, maka banyak pemahaman berbagai pihak yang harus kita rubah. Mulai dari sistem pendidikan pesantren, isi pendidikan pesantren, dan juga bagaimana para kiai memotivasi para santrinya. Mari kita bahas ini pada pendidikan pesantren. Karena apa? Output santri itu adalah mencerminkan pendidikan pesantrennya. Mari kita lihat flashback ke zaman-zaman Diponegoro dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka dulu dididik untuk menjadi mercusuar dakwah, untuk menjadi istilahnya kalau main catur itu peluncur ya, kemana-mana untuk mendakwahkan Islam. Artinya memang para kiainya men-setting santri itu sebagai juru dakwah, tidak sekedar memuaskan ilmunya saja. Ya. Maka bagaimana santri itu bergerak? Maka mari kita cermati di mana titik mereka lemah. Lemahnya santri hari ini apa? Satu, di materi ponpesnya. Ya. Di ponpes mereka diajari ilmu fikih dan segala macam. Ya kan? Namun apakah ada motivasi atau anjuran untuk terjun ke masyarakat? Itu diserahkan pada masing-masing santrinya. Tidak diberikan secara mendalam bahwa dakwah itu adalah tugas utama Anda setelah lulus. Ya kan? Anda hanya dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang soleh saja. Jadi dalam kurikulum pendidikan pondok harus ditambahkan tentang perjuangan ini, sehingga ketika terjun ke masyarakat gampang mereka bergerak. Namun hari ini itu hanya materi saja. Saya juga pernah jadi santri dan itu memang hanya materi, ya, materi fikih, materi akidah, bahasa Arab, yes, umum lah. Nah, itulah kemudian hari ini pemerintah ikut campur. Materi pondok harus smooth. Jihad-jihad itu kalau bisa dikecilkan materinya, ya. Materinya harus berupa perdamaian saja, ya. Bahasan perang, futuhat, itu porsinya kecil aja. Jadi outputnya pemerintah ikut campur agar santri keluar itu jadi lembek-lembek. Itu memang pemerintah ikut campur dalam undang-undang pesantren. Bila ada pesantren dan melanggar undang-undang itu bisa dituntut secara hukum oleh pemerintah. Nah, itulah membuat apa? Guru-gurunya, para kiainya itu mikir dua kali mau memberikan materi-materi perjuangan. Padahal itu yang seharusnya mereka berikan. Ya. Jadi solusinya metode pendidikan pesantren kita harus murnikan lagi sebagaimana para pendahulu kita, Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan sebagainya itu mondok. Nah, itu pertama, solusi pertama adalah itu. Kedua, wali santri. Wali santri itu juga menjadi salah satu pendukung pergerakan santri. Ya. Kalau kita melihat ke Palestina, ya, jangan ke
luar negeri sedikit ya. Ketika anak-anaknya pergi berjuang membela kemerdekaan, orang tuanya, gak apa-apa nak, ibu rela kau mati gitu kan. Artinya apa? Orang tua mendukung perjuangan. Hari ini banyak santri yang melempem ya, karena kamu jangan ikut-ikutan, nanti dikira teroris gitu kan. Itu menakut-nakuti. Sehingga ketika berjuang jalan dakwah, wah kalau disebut teroris gimana ya? Nggak perlu takut, karena apa yang Anda sampaikan itu sesuai dengan syariat. Ketakutan itu ditanamkan. Di wali santri, pendidikan pondok, itu harus kita ubah. Bukan diubah, tapi diluruskan sebagaimana dulu pernah berjalan pada masa perjuangan. Sehingga mudah bergerak. Yang kedua, ya bagaimana dengan santri yang sudah lulus? Hilang semua ilmunya, jangankan ilmunya ya, kebiasaan pondoknya wes hilang dengan. Ya, jadi kalau kita melihat pada budaya ulama pada zaman perjuangan, santri yang lulus itu dia akan istilahnya sering ke pondoknya lagi, ya, sering kembali ke perguruannya dulu, ya, sering bersilaturahim, ya. Nah, sehingga apa? Mereka selalu mengingat materinya di pondok, kebiasaan di pondok tidak lepas dari gurunya meskipun dia sudah lulus. Ya, marilah kita ambil contoh misalkan apa namanya? Kiai Hasyim Asy'ari. Itu punya guru adalah Kiai Haji Khalil ya. Sepakat dengan gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil. Nah, insyaallah ya ada di beberapa literatur tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu muridnya Kiai Haji Khalil. Ya. Apakah ketika Kiai Hasyim Asy'ari sudah jadi ulama kemudian putus? Tidak. Tetap berkomunikasi. Santrinya pun saling dikirimkan. Nah, apa? Jadi untuk mempertahankan budaya santri, ilmunya santri, semangatnya santri, si santri itu harus menyadari bahwa apa? Aku telah diikat oleh ikatan iman sesama umat muslim. Sehingga apa? Ketika ada problematika dia bisa bangkit. Kenapa? Saya tidak sendirian. Temanku banyak, santri itu banyak. Kenapa saya harus takut? Nah, itulah yang menjaga santri itu mudah bergerak. Selama ini nggak mudah, kenapa? Merasa sendirian. Ketakutan tangkap polisi, ditakut dituduh teroris, dilarang orang tua. Kenapa? Ya kan kita harus berbakti tat. Nanti kalau saya dilarang orang tua kan nanti saya dosa, gitu kan? Bukan. Tugas Anda menjelaskan bahwa tugas saya sebagai santri adalah berdakwah dan memperjuangkan umat. Lunturnya santri karena itu. Nah, itu juga terkait dengan sistem pendidikan di dalam pesantren saat ini. Pesantren saat ini beda dengan pesantren masa dulu, gitu kan? Nah, maka mari kita ubah perspektif itu. Maka berarti outputnya apa, Mas? Outputnya apa sekarang berarti yang harus kita lakukan? Mari kita silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Kita silaturahim ke alumni-alumni pesantren, ya. Kita, Mas, sampean punya ilmu. Sampean pernah ke pesantren puluhan tahun. Mau nggak kita adakan diskusi bareng, pengajian bareng, itu menjaga giroh mereka, menjaga semangatnya agar nggak merasa sendirian. Ya, Bung Tomo pakai takbir karena apa? Karena dia nggak sendirian, dia tahu ada resolusi jihad, gitu kan? Nah, jadi begitu adanya tindak lanjut dari lulusan pesantren. Terakhir, ya, kok bisa pemerintah itu melepas kepala menarik ekor, gitu kan? Menggunakan hari santri tapi malah anti santri, kan lucu ini gimana? Yaitu namanya sistem stagnanisasi pergerakan. Seolah-olah didukung padahal enggak, gitu kan? Seolah-olah diapresiasi. Oh, kita rayakan hari santri berarti apa? Santri itu eksis. Tapi dalam kenyataannya batasan pun muncul. Pesantren ada undang-undangnya, dibatasi materinya, bahkan sampai ikut campur urusan materi pesantren, berlebihan. Seolah-olah apa? Lepas kepala ular melalui ekornya. Seperti itu ilustrasi saya. Artinya apa? Pemerintah tidak benar-benar ikhlas. Ya memang sejak awal nggak begitu tujuannya ya. Tujuannya adalah mengkerdilkan, mereduksi makna santri dan tujuan daripada seorang santri itu ada. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, langsung saja kepada Bung Ahmad Fatoni, silakan diberikan perspektifnya dengan pertanyaan yang tadi yang sudah saya ajukan. Silakan.
Terima kasih. Terima kasih. Jadi ketika tadi ada problem kan gitu ya, ada problem. Kemudian apa lagi tadi? Iya. Iya. Sebenarnya secara teknis itu disampaikan oleh pemateri kedua, secara teknis. Cara itu sudah disampaikan oleh pemateri kedua. Tadi itu adalah konsep global ya, konsep global. Kemudian teknis di Indonesia, terus santri itu sudah dibicarakan oleh pemateri kedua. Jadi intinya begini, setiap pergerakan, setiap problem itu pasti menimbulkan kegelisahan bagi yang waras secara psikis, secara pikiran, secara psikis, secara pikiran. Ketika secara psikis dan pikiran dia waras, ada problem mesti gelisah. Kalau sudah gelisah, berarti nggak ada solusi lain kecuali mencari solusi itu sendiri, kan begitu. Kalau sudah dapat solusinya, cari partner, kan begitu, cari partner. Yang tadi itu, akhirnya cari yang siapa saja yang bisa membantu memecahkan masalah, memecahkan problem itu. Kalau kita lihat setiap perubahan dan pergerakan itu pasti didasari oleh ideologi. Itu pasti didasari oleh ideologi. Ideologi itu menyentuh ranah pola pikir dan menyentuh ranah keyakinan. Ketika pola pikir dan keyakinan ini benar, maka keluarannya juga benar. Kalau salah, keluarannya juga salah. Kalau dia benar, perubahannya juga positif. Kalau salah, perubahannya pasti negatif. Yang paling ideal, ya anggaplah di dalam konteks Indonesia, paling ideal di dalam awal dasar perubahan yang positif adalah ideologi yang benar, keyakinan yang benar. Siapa itu? Tercermin tadi di bacaan dua, tercermin dari santri tadi itu. Tercermin dari santri tadi itu. Kenapa? Jelas. Karena ideologinya itu sudah tadi disebutkan. Pertama itu apa? Allah dulu. Tidak mungkin kita ini mendahulukan yang bukan siapa-siapa. Allah dulu. Tadi akhir dibahasakan beliau tadi mengutip atiullaha wa atiur rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Sehingga posisi Allah dan Rasulnya ini posisi utama. Posisi utama. Apapun itu, ketika bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, berarti kita dahulukan dulu Allah dan Rasulnya. Barulah kemudian yang lain adalah mujahadah tadi itu. Mujahadah tadi itu. Sehingga di sini yang paling mungkin dan sudah dibuktikan oleh sejarah tadi adalah santri yang paling mungkin. Secara ideologi dia luar biasa. Secara ideologi dia luar biasa. Kemudian kalau ideologi ini sudah luar biasa, pasti akan berpengaruh kepada giroh, semangatnya. Ketika semangat memudar, pasti ada yang salah dengan ideologinya. Jangan-jangan secara ilmu dia tahu Allah itu segalanya, tapi secara persepsi kemudian dia dipengaruhi oleh hal tadi itu, hubbudunya tadi itu. Entah itu lewat ketakutan dari kebijakan, entah itu ketakutan dari stigma, entah itu ketakutan dari kemiskinan dan lain sebagainya. Sehingga tadi itu ideologi paling penting adalah ideologi tadi. Ketika ideologi ini kemudian sudah benar, keyakinan sudah benar, kalau dalam bahasa agama kita namanya tauhid. Kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, nanti belajar fikihnya itu pasti ujung-ujungnya adalah apa? Allahu Akbar terakhir, yaitu membesarkan kalimat Allah ini, membesarkan Allah ini. Ketika sudah ideologinya sudah mulai dikikis, akidahnya sudah mulai ditipisi, pergerakannya juga, girohnya juga beda. Giroh juga beda. Ya, dipengaruhi apa sudah dijelaskan tadi. Karena tadi memang di Indonesia ini perjuangan pemuda yang paling mungkin pertama santri. Yang kedua, santri ini di Indonesia ini unik. Pokoknya kiai bilang A langsung, kiai bilang B langsung. Sehingga ada kekhasan secara secara sosial ada kekhasan. Jadi bahkan ketika kalau kita lihat misalnya ini, ketika lurah, anggaplah di desa itu ada lurahnya bilang A, tapi kayaknya bilang B, dia akan B padahal.
Pasti B itu. Ya, kekhasan begitu. Sehingga tadi menarik pertanyaan dari Ustadz dari Ustadz Nino. Ini menarik sekali. Terus gimana, kan tadi dijelaskan sama beliau luar biasa di pemateri kedua tadi itu. Ya saklarnya sebenarnya di Indonesia, saklarnya siapa? Ulamanya saklarnya ini. Nah, sementara penerang-penerang ini santri-santrinya ini, lampu-lampu ini santri-santrinya ini. Kalau sudah saklar set lampu gini, pasti Indonesia ini terang. Pasti Indonesia terang. Ibarat kalau secara apa namanya, secara fisika gitu. Jadi saklarnya sekarang ini kiai ulamanya. Di Indonesia ini sampai detik ini saklar ada di pada ulama-ulamanya. Sementara sekarang ini kalau dulu kalau kita lihat ini, ulama satu dengan ulama lain itu sangat erat. Bahkan Mbah Dahlan dengan Mbah Hasyim itu sangat erat, raket. Nah sekarang kalau kita lihat antara ulama ya, antar saklar antara ulama aja, artinya ini ibarat sebuah apa namanya permainan. Kuncinya di situ. Kuncinya ini bahkan sedang tidak baik-baik saja. Ya kan ya? Kuncinya sedang baik-baik saja. Bahkan kalau kita lihat di media itu bahkan saling sindir, baik yang halus, baik yang secara terang-terangan dan kasar. Ini sebenarnya kan bencana yang mau kita akui, tidak kita akui sudah nampak di media, Sehingga ini ukhuwah ini yang paling penting. Bagaimana dulu, siapa sih kalau kita lihat misalnya begini, siapa sih yang lebih Muhammadiyah dari Mbah Dahlan? Siapa sih yang lebih NU daripada Mbah Hasyim Asy'ari? Kalau Mbah Hasyim Asy'ari yang paling NU daripada seluruh masyarakat NU di Indonesia ini, beliau aja rangkul-rangkulan dengan Mbah Dahlan dan harmonis. Dan se-Muhammadiyah Mbah Dahlan itu selalu welcome seperti kayak Imam Syafi'i dan Imam Malik zaman dulu. Kan ya. Ini sangat luar biasa ukhuwahnya. Sementara ayat innamal mu'minuna ikhwatun itu sudah mulai justru dipecah belah di sana. Metode penjajahan hampir di seluruh dunia sejak zaman dulu pasti tadi itu memecah belah internal. Lihat runtuhnya Turki Utsmani sama itu, dipecah belah internal juga itu. Dan sekarang ini jangan sampai negara yang sudah diperjuangkan oleh para santri dan ulama dulu, oleh pahlawan-pahlawan dulu, kemudian sudah jadi sebuah negara kesatuan ini pernah dipecah belah di dalamnya. Nah ini metode yang klasik selalu diulang-ulang di dalam penjajahan adalah memecah belah. Nah ini tadi itu, jadi PR-nya tadi Pak, saklarnya, ayo saklarnya ini biar bagaimana, biar kalau sudah dipetak ini waktunya diterangi nih, sudah ceklek langsung terang semua itu. Tadi itu. Barangkali itu apa namanya sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada